Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan kajian kita yang lalu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan aja ya, nggak usah nunggu di akhir gitu ya, supaya baik. Kita masih mempelajari mengenai wazifatur rasul, tugas-tugas rasul, yang dengan memahami ini kita sedang memahami tentang syahadat rasul kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah bersyahadat, kita telah bersumpah, berjanji bahwa kita akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah buat kita. Bukan sekedar mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, tetapi menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah buat kita. Apa maknanya? Maknanya adalah kita akan bersikap, ya, kewajiban kita, wajibuna nahwar rasul, kewajiban kita terhadap rasul dengan memahami apa sebetulnya tugas-tugas rasul itu, ya. Ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah ikatan risalah. Risalah itu hal yang membuat Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul, ya. Message, pesannya yang kemudian harus disampaikan. Karena itu kita harus memegang, ya, tugas seorang rasul diantaranya adalah sebagai mubaligh, misalnya menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Bukan sekedar menyampaikan, tetapi memahamkan. Bukan sekedar memahamkan, tapi juga mencontohkan bagaimana prakteknya. Karena itu Rasulullah ditunjuk oleh Allah sebagai mubayyin, ya. Dalam Al-Quran kita telah bahas ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan adz-dzikra ini atau Al-Quran ini kepada engkau ya Muhammad, litubayyina linnas, agar engkaulah yang menjelaskannya, engkaulah yang mendetilkannya kepada manusia itu. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada manusia itu, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir dengan itu. Jadi para jamaah sekalian, penjelasan dari Rasul ini harus kita terima, harus kita pahami, dan harus kita laksanakan. Tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang Quran, yang paling mengerti tentang Quran kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita mau memahami apa yang diperintahkan dalam Quran itu, mau tidak mau kita harus mencari, memahami penjelasan dari Rasulullah dan melaksanakannya sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan ibadah mahdoh, ya, sholat, saum, zakat, dan lain-lain. Kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan ibadah yang mahdoh yang telah ditetapkan ini, kecuali seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, inilah yang menyatukan kita, ya, seluruh manusia ini yang mengaku dirinya muslim, yang telah terikat dengan syahadat, agar kemudian memiliki patokan yang sama. Saya ingin kita berpikir dulu sejenak tentang mengapa Allah menurunkan atau mengutus nabinya lagi, rasulnya lagi, dan seterusnya, ya. Di antara alasan Allah mengutus rasul lagi dan kemudian mengutus lagi yang berikutnya itu adalah terjadinya penyimpangan dari ajaran rasul yang sebelumnya, ya. Terjadinya penyimpangan. Maka penyimpangan ini diluruskan oleh rasul yang datang kemudian. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
diutus untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi dari ajaran para nabi rasul sebelumnya. Karena para nabi rasul sebelumnya membawa ajaran yang sama juga, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang membawa yang lain, tidak ada yang mengajarkan Tuhan itu 3 misalnya, atau 4 atau 5 atau 10, nggak ada ya. Karena itu kalau ada penyimpangan maka diutuslah rasul, atau diantara tugas rasul khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan tata cara ibadah, mengurangi yang dianggap tidak sanggup lagi ditanggung oleh umat di masa akhir ini, termasuk kita semuanya, atau kemudian memberikan beberapa keringanan juga. Kalau kita mengikuti syariat Nabi Musa misalnya, berat juga ini di zaman sekarang ya. Atau Nabi Daud misalnya yang puasanya itu selang sehari, kayaknya susah juga ya. Kita cuma diwajibkan sebulan saja dalam setahun, yaitu Ramadan misalnya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, wajiblah bagi kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini secara detail ya. Salah satu penyebab ya terjadinya banyak penyimpangan itu karena umat-umat sebelumnya berpegang pada para pemuka-pemuka agamanya saja. Kalau kita lihat agama Hindu misalnya, agama Hindu itu sebetulnya lebih dikenal sebagai Brahmanisme, agama para Brahmana. Ya. Brahmana itu siapa? Kalau dalam agama Hindu, manusia itu dibagi dalam kelas-kelas. Ya. Kelas yang paling tinggi itu kelas Brahmana. Bukan kelas apa namanya itu? Kasta, ya betul, kasta. Ya. Kasta paling tinggi itu adalah kasta Brahmana. Di bawahnya kasta Ksatria misalnya, bawahnya lagi adalah Waisya, bawahnya lagi paling bawah itu Sudra misalnya ya. Brahmana ini adalah kasta para pemuka agama ya. Dialah yang bisa berhubungan dengan Tuhan begitu. Sehingga kalau Ksatria itu kan para raja, bangsawan, para pemimpin gitu. Kemudian bawahnya lagi Waisya, para pedagang, petani dan lain-lain. Bawahnya lagi Sudra ya, yang paling rendah. Nah, para Brahmana inilah yang kemudian didengar. A kata dia, A kata yang lain. B kata dia, B kata yang lain. Terus begitu. Karena itu ada bermacam-macam versi agama ini tergantung Brahmananya. Kalau ikut Brahmana A, maka jadinya Hindu versi A misalnya. Brahmananya B, Hindu versi B. Terus begitu. Dan pengaruh Brahmana ini menguat. Dan itu bukan hanya agama Hindu, agama Buddha pun sama. Kita mengenal Buddha itu ada aliran Mahayana dan Hinayana misalnya. Itu beda ya model. Kenapa berbeda? Karena mereka berpegang pada pemukanya masing-masing. Pemukanya ngajarin A, A, B, B, C, C. Dan kalau ada A, B, C, D, J sampai Z, ya ada segitu banyaknya lah. Karena itu ini melanda banyak agama. Yahudi sama juga ya. Penyimpangan yang terjadi ini dari ajaran Nabi Musa alaihissalam menyebabkan Yahudi itu berpecah-pecah juga dengan berbagai macam model. Nasrani sama juga. Kita lihat agama Kristen juga berpecah begitu banyak. Ya kalau sekarang misalnya ada Katolik, ada apalagi Protestan ya, belum lagi ada Ortodoks misalnya, ada lagi Advent ya, dan macam-macam yang lain, yang juga ada yang hari raya Natalnya 25 Desember, ada yang 1 Januari, ada juga yang 7 Januari, ada juga yang bulan April. Nggak sama loh ya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nah, Rasulullah telah mengingatkan kita ya bahwa golongan Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan Islam bakal terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak lagi. Dan Rasul menyatakan hanya satu yang selamat, yang masuk surga nanti, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya yang lainnya masuk neraka. Nah, ini kan ngeri nih ya.
Nah, kenapa kemudian Islam ini terpecah juga seperti agama-agama sebelumnya? Kalau agama sebelumnya kan harusnya disatukan dengan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara setelah Nabi kita nggak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus. Nabi kita itulah Nabi Rasul terakhir. Jadi kalau kemudian di RW 20 ini ada yang ngaku-ngaku jadi Rasul, itu diutus gitu, udah pasti itu harus ditolak ya. Karena tidak ada lagi Nabi Rasul sepeninggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, begitu dalam surah Al-Ahzab, penutup para nabi. Jadi nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana kalau ajaran Islam ini terpecah? Nah, karena itu dalam Al-Quran misalnya kita diperintahkan oleh Allah agar tidak mengulangi kesalahan orang-orang sebelum kita. Jangan mengulangi kesalahan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lain sebelum kita ya. Maka kita, Islam ini bukan ajaran Brahmana yang tergantung para pemuka agamanya. Paham gak itu ya? Kita bukan yang model begitu ya. Dalam Islam tidak ada kalau di Katolik itu ada apa namanya itu yang di Vatikan, paus. Lalu di bawah-bawahnya itu kemudian ada, di Islam tidak ada kayak begitu ya. Seseorang yang kemudian dianggap mewakili, kalau paus itu kan begitu, manusia suci itu dianggapnya ya. Jadi di Islam tidak ada kayak begitu ya. Kenapa begitu? Karena yang menyatukan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada lagi Nabi Rasul setelah beliau, akan tetapi Allah menjamin risalah ini, terutama Al-Quran ini, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Ada usaha penyimpangan pasti akan diluruskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sudah berpesan bahwa telah diwasiatkan, telah ditinggalkan 2 wasiat oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah wa sunnatur rasuli. Selama kita berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulnya ini, maka insya Allah akan dijamin kita tidak akan tersesat dan terpecah. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang pada ketetapan Allah dan senantiasa berada dalam jamaah ya, suatu barisan yang tersusun rapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian kalau kita mengikuti kesalahan orang-orang sebelum kita ya, dalam surah At-Taubah juga ada ayatnya tuh. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibnu Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, seorang sahabat yang tadinya orang Kristen ya, orang Nasrani, namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia seorang yang cerdas dan memahami ajarannya sebelumnya dan kemudian masuk Islam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kami memang menyembah Nabi Isa, Yesus kan? Tapi kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami." Ya, kalau bahasa Betawinya, kok ayatnya bunyinya begitu ya Rasul gitu ya? Kok ayatnya berbunyi mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah? Kami tidak pernah menyembah pendeta, katanya. Lalu Rasul bertanya balik kepada Adi bin Hatim, bukankah kalian menghalalkan apa saja yang pendeta kalian halalkan? Iya. Dan kalian haramkan apa saja yang pendeta kalian haramkan? Iya. Dan kalian mengikuti apa saja yang mereka putuskan? Iya. Nah, itulah kalian sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Paham gak nih ya? Jadi itu kesalahannya ya. Maka bagaimana dalam Islam, para pemuka agama ini, para guru-guru ini, para ustadz, kiai, apalagi ajengan, apalagi sebutannya tuh, Habib, apalagi, pokoknya para pemuka agama lah ya. Mereka itu tugasnya adalah menunjukkan inilah menurut Quran, inilah menurut sunnah Rasulullah. Jadi yang diikuti itu bukan dia, tetapi Quran dan sunnah Rasulullah. Begini loh
Bagaimana caranya kita sholat? Begini loh Rasulullah sholat. Karena perintah Rasul adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sementara kita nggak pernah melihat Rasulullah sholat, ya kan? Kita terpisah jauh 1400 tahun dari Rasulullah. Tetapi sunnahnya, ketetapan Rasul tentang sholat itu diabadikan melalui apa yang kita kenal sebagai sunnah, ketetapan Rasul tentang sholat. Dari mana sunnah ini kita peroleh? Dari hadis. Kita sudah membahas juga masalah ini. Nah, karena itu nggak boleh ada satupun orang yang kemudian menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nggak boleh sama sekali. Walaupun dia seorang kiai besar, ulama besar dan lain-lain, nggak boleh. Kalau kemudian ada ketetapan dari Rasulullah, maka itu yang harus diikuti. Kecuali kalau dalam persoalan muamalah, kalau soal ibadah kan sudah ada ketetapannya semua dan tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Ya sholat subuh ya 2 rakaat sampai akhir zaman ya. Kalau ada yang berani robah, walaupun dia kiai besar atau menteri agama sekalipun, ya harus ditolak gitu. Kalau persoalan ibadah mahdhoh nggak ada perubahan sampai akhir zaman. Tetapi kalau persoalan-persoalan muamalah yang hanya ada norma-normanya saja, itu boleh kemudian dengan kecerdasan para ulama ini menetapkan hukum atasnya, ya. Sesuatu yang belum ada di zaman Rasulullah misalnya, satu persoalan yang baru muncul, ya. Yang di Quran dan Sunnah itu hanya ada ketetapan umum, seperti dalam persoalan perdagangan. Dagang ini kan dari zaman Rasul juga sudah ada, tapi kan zaman dulu belum ada dagang online misalnya, ya. Bagaimana hukumnya dagang online? Nah, itu ditetapkan. Prinsip-prinsip besarnya tetap mengikuti Quran dan Sunnah. Misalnya, tidak boleh curang dalam berdagang, ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka, masuk neraka orang yang curang dalam berdagang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nimbang buat dirinya minta ditambahin, kalau nimbang buat orang lain dia kurangin. Nah, ini prinsip kecurangan ini baik dagang offline maupun online, ya, itu harus sama, ya, itu tetap berlaku. Jangan sampai melanggar ini. Jadi ketetapan-ketetapan mengenai hal ini kemudian boleh diturunkan hukumnya oleh para ulama. Sesuatu yang memang nggak ada di zaman Rasulullah, ya. Akan tetapi kalau soal-soal yang tidak akan berubah sampai akhir zaman, jangan kita tambah-tambah gitu, ya. Dalam soal ibadah, semua ulama itu tugasnya hanya menunjukkan bagaimana sih Rasulullah puasa. Begini Rasulullah puasa. Kapan sih Rasulullah berhenti makan? Ketika sahur, kapan Pak? Rasul berhenti makan ketika sahur itu kapan? Waktu subuh. Kalau Bapak berhentinya mau kapan? Kalau Bapak berhenti makannya waktu kapan? Habis subuh. Ya subuh berhenti gitu maksudnya. Batas itu subuh gitu. Kalau Bapak berhentinya? Benar. Bukannya waktu imsak Pak. Nah, ya. Nah, ya makasih Pak. Imsak itu, ya Rasul nggak pernah melarang berhenti makan waktu imsak, nggak ada ya. Waktu imsak itu, ya kalau ibaratnya lampu merah itu lampu kuning gitu ya, siap-siap bentar lagi azan subuh. Masih boleh makan nggak? Boleh ya. Berhentinya itu waktu, nah yang kayak gini-gini nih nggak boleh. Oh, kata apa namanya, Kiai A itu kalau udah imsak udah nggak boleh makan lagi katanya. Nggak bisa, ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah, batasnya itu adalah subuh gitu ya. Kalau mau berhenti waktu imsak terserah, cuman jangan dibilang bahwa tidak boleh makan lagi setelah imsak gitu loh. Itu namanya kita membuat aturan baru yang bertentangan dengan ketetapan Rasulullah gitu ya. Rasul menyatakan kami para nabi ini diperintahkan untuk mempercepat berbuka dan memperlambat makan sahur. Ya. Jangan kemudian dibalik-balik ya. Nah, para jamaah sekalian, begitu juga persoalan ibadah lain ya. Bagaimana misalnya sholat Jumat, bagaimana dan lain-lain dan lain-lain. Ketetapan-ketetapan ini hanya Rasul yang boleh menetapkan.
Kalau persoalan ibadah mahdhah, ini bulan Rajab banyak sekali saya menerima pertanyaan di grup-grup apa segala macam, pengajian-pengajian ya tentang ibadah-ibadah khusus bulan Rajab ya, tentang ini tentang itu. Ini yang ditunjukkan ke saya itu rata-rata potongan-potongan video misalnya. Ya, kata Ustazah A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B, dan lain-lainnya. Maka saya bilang kita ikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Kita mengikuti kiai, ulama, ustadz boleh selama mereka menunjukkan bagaimana ketentuannya menurut Rasulullah sesuai dengan dalil yang tepat. Ya, kita mengikuti sunnahnya karena itu perintah Rasulullah. Ya, kita ikuti sunnah. Nah, baik, yang lalu kita telah membahas perbedaan antara hadis dengan sunnah. Udah ini ya kemarin ya. Hadis itu apa saja berita tentang Rasulullah, baik perbuatan, ucapan maupun keputusannya atau persetujuannya. Ya. Sementara sunnah adalah ketetapan yang mengikat kita semua. Ya. Tidak semua hadis itu sunnah, tapi sunnah pasti berasal dari hadis. Ya, yang sahih. Ya. Hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif pula. Ya. Sahih itu benar dari Nabi, dhaif itu bukan dari Nabi ya. Walaupun seolah-olah ini Nabi bersabda, padahal Nabi nggak pernah ngomong begitu ya. Hadis yang sahih itu sudah ada klasifikasi dan sudah dibukukan ya oleh para ulama ahli hadis kira kurang lebih 200 tahun setelah Rasulullah wafat, zaman Imam Mudawin, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain itu. Kita tinggal kemudian merujuk dan mengeceknya ya. Dan sudah banyak ulama ahli hadis yang membahas masalah ini juga, sehingga sebetulnya kita mudah sekarang ini hidup di zaman yang serba mudah ya. Para ulama itu telah menyusun juga kumpulan hadis doif misalnya, kita tinggal beli bukunya tuh ya, ada dan kita periksa, hadis yang terkenal ini ternyata doif misalnya ya. Saya ditanya kemarin masalah sholat Rajab. Apa sholat Rajab? Sholat raghaib istilahnya ya. Apa itu? Sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Malam Jumat pertama bulan Rajab. Tahu nggak itu? Dilakukan ba'da maghrib sampai isya. Antara maghrib sampai isya. Sholatnya itu begini-begini, yang dibaca tuh ini dan lain-lain ya. Nah, para jamaah sekalian, tidak ada satupun dalil yang sahih tentang ini. Tidak ada satu Nabi nggak pernah mengajarkan, para khalifah 4 itu juga nggak pernah melakukan, para tabiin juga nggak pernah melakukan. 400 tahun setelah Rasul meninggal baru ada yang membuat ketetapan begitu, entah dari mana gitu ya. Dan ini perlu dipahami. Para imam-imam besar, katakanlah Imam Nawawi ya, salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i yang mengarang kitab juga banyak, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, itu kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan tidak ada satupun hadis tentang sholat ini yang benar. Level doifnya tuh parah sampai maudhu ya, palsu hadisnya. Tetapi ini populer dan sering disebar rantaikan lewat pesan singkat dan kita menganggap ini benar ya. Maka kemudian terjadilah begini ya, penyimpangan sesuatu yang sebetulnya nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Banyak sekali yang lain-lainnya di negeri kita ini ya. Kalau kita perhatikan terlalu banyak hadis yang doif itu yang populer yang kita anggap karena populer lalu dipikir itu benar gitu ya. Kalau sesuatu diulang-ulang oleh banyak orang, rata-rata kita akan berpikir itu benar ya, apa enggak ya, tanpa kita betul-betul mengetahuinya ini benar apa enggak gitu. Nah karena itu kita harus jadi muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu yang kemudian menelitilah sedikit ya. Saya nggak bilang bahwa kita harus jadi ahli hadis semuanya, enggak lah. Susah juga begitu, saya pun bukan ahli hadis mungkin, cuma paling nggak kita tahu yang kita kerjakan itu benar nggak seperti yang dicontohkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itulah konsekuensi syahadat kita, menjadikan Rasulullah itu sebagai mubayyin buat kita,
Tugas Rasulullah itu memberikan penjelasan, pendetilan, contoh bagaimana kita beribadah misalnya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, saya ingin kita lihat kondisi kita sekarang gitu. Kenapa terjadi banyak perbedaan ini itu dan lain-lain seperti ini ya. Nomor satu sebabnya karena kita malas. Ya, ini perlu saya tekankan. Nomor satu sebabnya karena kita malas dalam beragama, malas mengecek ulang ini benar apa salah. Kalau baca medsos gitu ya, lalu kita malas mengecek ini benar apa enggak, apa akibatnya coba? Apalagi zaman mau pemilu begini ya, aduh, mudah sekali kita kena hoax, mudah sekali kita kena kabar bohong, dan mudah sekali kita ikut menyebarkannya tanpa mencek ulang lagi ini benar apa salah gitu. Ya kalau dalam persoalan keseharian medsos saja kita perlu teliti, apakah lagi dalam soal agama yang akan menentukan gimana nasib kita nanti di akhirat. Apakah gara-gara kita sholat itu udah pasti sholat kita diterima? Apakah kalau kita udah ibadah itu dengan tekun udah pasti ibadah kita diterima? Tidak, karena Rasulullah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dariku, itu pasti ditolak. Bukan saya yang bilang ditolak, Rasulullah yang bilang itu pasti ditolak. Betapa sedihnya kita kalau kita jadi orang yang bangkrut di akhirat nanti gara-gara ternyata Allah tidak menerima sholat kita, tidak menerima puasa kita, tidak menerima ibadah kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita malas dalam mengecek apakah ini udah benar apa belum ya. Bagaimana kita tahunya Ustadz? Nah itu dia, forum-forum seperti ini, bertanya pada para ulama. Tapi kita jadi muslim yang cerdas. Kalau nanya itu bukan sekedar apa kata Ustadz. Ini kadang-kadang saya juga ya bingung ya. Saya berusaha di mana-mana kalau saya ngajar itu selalu saya berusaha atau menjawab pertanyaan itu saya berusaha menunjukkan begini menurut Kitabullah, begini menurut sunnah Rasul, sehingga kesimpulannya ini gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya, baik itu soal ibadah maupun soal muamalah, misalnya dalam perkara-perkara rumah tangga, suami istri, waris dan lain-lain, itu kan perlu kalau pertanyaannya bagaimana ini, saya perlu menjabarkan menurut ayat tuh begini, hak istri begini, hak orang tua begini, hak anak itu begini, warisnya begini misalnya. Atau ketika terjadi kasus-kasus khusus misalnya ya, tidak punya anak ini itu, maka harus dijelaskan dulu yang penting tuh. Tapi kebanyakan yang bertanya itu nggak sabar dan malas. Udah Ustadz langsung kesimpulannya aja katanya, tidak mau dijelaskan dalilnya. Jadi maunya tinggal disuapin gitu, langsung. Sikap ini yang kemudian akhirnya membuat kita semakin nggak ngerti. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, kita jadi bingung. Loh, kok kata Ustadz A gini, sekarang Ustadz B begini, sekarang Ustadz C begini. Mana yang benar? Mana yang benar? Kitanya aja yang malas untuk mencari tahu secara detail gitu ya. Maka ini persoalan nomor satu, menyebabkan terjadi banyak perbedaan itu karena kita malas, itu nomor satu ya. Jadi gimana? Jangan malas gitu. Ya. Nggak apa-apa nanya pada siapapun yang berbicara di sini, di mimbar ini atau dimanapun, tanya. Ingat Bapak Ibu, kita harus sholat Rajab, yaitu sholat yang dilakukan malam Jumat pertama di awal bulan Rajab. Caranya begini-begini. Tanya, Ustadz atau Ustazah, itu ada dalilnya nggak? Bener nggak Nabi mencontohkan begitu? Ada. Di mana dalilnya? Kayak apa hadisnya? Tanya. Nanti ustadznya marah dong. Ya kalau ustadznya marah itu bukan ustadz. Kalau ditanya terus marah itu bukan ustadz ya. Nggak ada marah-marah begitu. Ditanya kok marah ya. Dia menyampaikan itu punya kewajiban untuk menunjukkan. Nih, begini menurut Rasulullah. Jadi bukan menurut dia, tapi menurut Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian, karena itu ya sikap malas ini harus disingkirkan ya. Kita jadilah muslim yang lebih cerdas ya. Sekali lagi saya nggak bilang bahwa kita semua harus jadi ustadz ustazah, enggak ya, enggak, tapi paling nggak kita lebih cerdas sedikit lah ya. Jangan kemudian kita
mengikuti secara buta. Mengikuti secara buta inilah yang disebut dengan taklid. Pernah dengar itu ya? Taklid itu mengikut secara buta, mengikut tanpa mengerti. Kenapa begitu? Saya mah pokoknya kalau Ustadz A udah bilang begini, saya ikut aja dah katanya. Itu yang kemudian menjadi taklid. Jadi apa harusnya sikapnya? Ittiba. Ittiba itu adalah perintah Quran, surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang yang mendengarkan dari banyak sumber lalu dia mengikuti ittiba yang terbaik dari situ. Ittiba itu mengikuti yang terbaik. Bagaimana tahunya ini terbaik? Pertama, jelas dalilnya. Satu bilang A, satu bilang B. Yang bilang A nggak pakai dalil, yang bilang B pakai dalil. Ya jelas dong. Harus di. Kedua, dalilnya sahih apa enggak gitu. Yang C juga bilang begini, ternyata yang B dalilnya enggak sahih, yang C yang dalilnya sahih. Nah, kita ikut yang dalilnya sahih. Ini mulai nih kita tumbuhkan pemahaman begini, bukan asal apa kata ustaz. Kenapa? Kalau kita apa kata ustaz, apa kata kiai, jadilah kita mengikuti kesalahan orang-orang sebelum kita. Pantaslah Islam terpecah menjadi 73 golongan. Paham nggak tuh ya? Jadi ini sikapnya ya. Cuma memang saya tahu ya dalam sejarah ini kita pernah mengalami di tubuh umat Islam ini pernah mengalami banyak sekali persoalan ya yang menyebabkan sikap-sikap begini sering muncul juga. Pertama, di zaman Rasul dulu ya ada Rasulullah, kalau ada apa-apa orang bertanya pada Rasulullah langsung ya. Ketika ada perbedaan antar para sahabat ya, saya pernah ceritakan ada sahabat yang dua orang ya bepergian, lalu kemudian yang satu orang dulu deh, satu orang ini bepergian, dia rupanya belum terlalu lama ngajinya nih ya, karena itu dia di perjalanan itu bangun tidur junub dan tidak ada air untuk mandi, maka dia bingung bagaimana ini katanya. Dia tahu tayamum, tapi dia pikir tayamum itu untuk menggantikan wudhu. Kalau wudhu nggak ada air, ya tayamum. Sekarang dia junub, harus mandi. Kumaha ya? Karena dia bingung, akhirnya dia memutuskan sesuatu. Ya. Lalu sesuatu itu ditanyakan pada Rasulullah setelah dia sampai ke Madinah. Ya Rasulullah, tadi saya di jalan begini nggak dapat air. Terus ya saya berguling-guling di tanah kayak kuda katanya. Meratakan tanah ke seluruh tubuh. Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal, karena mandi itu meratakan air. Sekarang nggak ada air, pakai debu, pakai tanah, maka dia berguling-guling di tanah kayak kuda katanya. Nabi itu jarang ketawa, kali ini ketawa juga Nabi dengan nggak perlu katanya, cukup tayamum biasa. Jadi tayamum biasa itu menggantikan wudhu dan menggantikan mandi. Ente kalau junub nggak usah guling-guling kayak kuda gitu ya. Cukup tayamum saja itu sudah sah, udah cukup untuk sholat. Ayo, belum tahu ya? Belum. Kita ini kan kelimpahan air di mana-mana, jadi nggak pernah ngalamin. Tapi beginilah sahabat, kalau dia nggak ngerti, gampang ada Rasul kalau dapat. Ada lagi dua orang sahabat. Sama-sama persoalan nggak ada air di jalan. Karena nggak ada air, kebetulan berdua perginya, ya. Karena nggak ada air, misalnya Pak Yusuf sama siapa? Pak Yus, sama-sama Yus juga. Pak Yusuf sama Pak Yus ya. Ya, Pak Yuswito. Nah, di jalan nggak ada air, lalu sama-sama tayamum, lalu sholat berjamaah, ya berdua nih. Lalu berangkat lagi, pergi lagi. Setelah sekian lama, ketemu air. Nah, Pak Yusuf mengulang wudhunya, mengulang sholatnya. Pak Yusuf itu enggak. Paham nggak tuh? Ya, tadi udah sama-sama tayamum, sama-sama sholat. Setelah berapa lama ketemu air, Pak Yusuf mengulang wudhu dan mengulang sholatnya. Pak Yusuf itu enggak. Lalu kan beda nih ya. Lalu sampai di Madinah ditanyakan pada Rasulullah.
Ya Rasulullah, di berdua nih ngadep kepada Nabi ya. Bagaimana ini? Tadi kata Pak Yusuf saya ulang. Pak Yusuf bilang saya nggak ngulang ya Rasulullah. Kepada Pak Yusuf Rasul bilang laka ajrain, engkau mendapat 2 pahala. Kepada Pak Yusfito Rasul bilang asabtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Nah, ini kesimpulannya apa? Hadisnya begitu coba ya. Kesimpulannya apa? Coba menurut Bapak kesimpulannya apa Pak? Kan bisa terjadi pada kita nih ya, kita nggak ketemu air lalu tayamum, nggak lama ketemu air, ngulang sholat apa enggak? Ngulang sholat kayak Pak Yusuf atau enggak ngulang sholat kayak Pak Yusfito? Hadisnya begini, Rasul bilang kepada Pak Yusuf laka ajrain, bagimu 2 pahala. Kepada Pak Yusfito asabtu li sunnah. Yang mana yang benar ini kira-kira? Dua-duanya benar. Yang mengikuti sunnah. Bukan yang dapat 2 pahala. Yang ikuti sunnah. Oke, nih ya. Dalam kesempatan lain Rasul menyatakan ya bahwa siapa orang yang berijtihad itu kayak tadi nih ya, mengambil satu keputusan dengan sungguh-sungguh setelah dia pikir dan pertimbangkan dengan dalil yang dia tahu gitu ya, lalu dia ambil kesimpulan. Ini kira-kira hukumnya begini, kayak Pak Yusuf tadi, saya harus ngulang sholat gitu ya, harus ngulang wudhu, ngulang sholat. Siapa yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia mendapat 2 pahala. Siapa yang berijtihad dan ijtihadnya salah, dia mendapat 1 pahala. Artinya ijtihad kita itu sangat dihargai sebetulnya, baik benar maupun salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Nah, tadi itu Pak Yusuf berijtihad dan Rasul bilang laka ajrain, engkau dapat 2 pahala. Berarti ijtihadnya benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Tapi kenapa Rasul bilang asabtu li sunnah kepada yang tidak mengulang? Karena ya betul, yang benar itu yang asabtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku, ketetapanku. Kepada yang mengulang sholatnya Rasul bilang laka ajrain. Artinya apa? Kan Rasul ini bahasanya halus ya. Rasul ini kan sangat menghargai para sahabatnya juga, sehingga bahasa Nabi itu dalam menegur pun halus ya. 1 pahala karena dia berijtihad dan ijtihadnya salah, 1 pahala karena dia mengulang sholatnya. Paham gak itu? Karena itu Rasul bilang laka ajrain, bagimu 2 pahala. Tetapi kepada yang tidak mengulang asabtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Paham gak kira-kira? Jadi kesimpulannya ikutin yang asabtu li sunnah. Tapi Rasul tidak mau mengecewakan yang sudah berijtihad lalu keliru, karena itu wajar ya. Tapi buat kita mengikuti yang asabtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Nah, pemahaman begini tentang hadis ini memerlukan kecerdasan dalam menyimpulkan. Kalau keliru menyimpulkan kayak tadi nih, jadi terjadi perbedaan pendapat. Dua-duanya benar. Yang satu bilang yang ngulang yang benar, satu lagi bilang yang tidak ngulang yang benar. Jadi yang mana yang benar? Padahal hadisnya itu juga gitu ya. Perbedaan kemampuan memahami satu hadis ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat juga. Sarannya yaitu tadi, jangan males. Mari kita kemudian berusaha memahaminya dengan baik ya. Jadi tidak sekedar kata Ustadz A harus ngulang, kata Ustadz B nggak usah ngulang. Nah, itu bukan sekedar itu ya. Tapi mengapa Ustadz A bilang harus ngulang dan mengapa Ustadz B bilang tidak harus ngulang? Itu kan yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi ya, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Karena itu dalam surah An-Nisa disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan menurut Allah dan Rasul. Jelas nggak kira-kira? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengikuti
aliran A, aliran B, ulama A, ulama B, tapi kita mengikuti ketetapan Rasulullah. Ya, tidak ada satupun manusia betapapun dia ulama hebat sekalipun yang tidak pernah salah, nggak ada. Setuju nggak kira-kira? Nggak ada satupun manusia yang nggak pernah salah, dia pernah saja salah. Tetapi ya kesalahannya aja yang nggak usah diikuti, lainnya yang benar ya diikuti, gitu. Ya, jangan gara-gara Pak Yusuf pernah salah. Pokoknya saya nggak mau dengerin Pak Yusuf lagi ya, itu yang nggak benar juga. Ya dengerin aja dulu. Kalau memang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya ikutin. Bagian yang salahnya aja yang nggak usah diikutin. Sehingga kita tidak terkotak-kotak menjadi 73 aliran begini. Ya, ini yang harus kita waspadai sebenarnya. Ya, ketika Rasulullah wafat ada para khalifah. Khalifah ini dulu 4 khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berfungsi sebagai Amirul Mukminin, ya, berfungsi sebagai yang memutuskan atau meladeni urusan-urusan orang beriman. Sehingga kalau ada apa-apa tanya juga kepada khalifah, ini bagaimana nih? Dan khalifah bukan seorang nabi rasul, sehingga mungkin saja salah. Walaupun secara rasional kelihatannya benar. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan musyawarah mau menetapkan satu undang-undang. Undang-undang apa ya kalau zaman itu? Mau menetapkan Kepres. Salah juga ya. Bahwa karena Umar melihat banyak bujang lapuk gitu ya. Banyak pemuda-pemuda yang tidak mau menikah. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa? Saya nggak kuat bayar mahar. Kenapa? Karena perempuan-perempuan sekarang, gadis-gadis ini minta maharnya tinggi banget. Apa maharnya? Minta mobil 1 miliar. Minta ini, minta itu. Saya emang nggak sanggup katanya. Akhirnya jadi telat nikah. Prihatin Umar mendengar ini. Lalu dikumpulkan semua, termasuk para ibu-ibu dan lain-lain ini. Lalu Umar menyatakan, saya mau mengeluarkan satu ketetapan bahwa para perempuan keluarganya tidak boleh meminta mahar lebih dari 10 juta misalnya kalau sekarang gitu ya. Nggak boleh lebih dari 10 juta. Supaya ini bujang-bujang lapuk ini orang jangan pada susah nikah begini katanya. Bagus nggak itu? Coba bagus nggak kira-kira? Bagus kan? Karena apa? Ini ada masalah harus diselesaikan. Ya, masuk akal nggak? Ya masuk akal dong. Ya. Tetapi ada ibu yang tanya, ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau menetapkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak pernah dan tidak membatasi hal itu? Atas dasar apa engkau berani membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasul? Kaget Umar ini dengar ini. Disebutkan dalam ayat Quran begini, dikasih tahu bahwa Allah memerintahkan bahwa mahar yang sudah diberikan pada orang, dan kalau ditalak itu nggak boleh diminta lagi, dan ini itu nggak boleh ada, pokoknya perlindungan terhadap perempuan itu tinggi menurut Quran. Maka kemudian Umar bilang, ibu ini benar, nggak jadi ditetapkan Kepresnya itu. Ya. Tapi Umar berpesan, siapa yang memudahkan urusan orang beriman, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Siapa yang menyusahkan urusan orang beriman, dia akan disusahkan oleh Allah. Sebagai warning, ya, oke, nggak ada batasnya, tapi jangan nyusahin ya Bu ya, gitu. Kurang lebih gitu ya. Jangan nyusahin. Kalau nyusahin kesian ya, bujang-bujang lapuk nggak bisa, nggak bisa menikah kalau begini katanya. Jangan nyusahin. Memang nggak jadi dibatasin. Apa artinya? Bahkan Umar itu sebagai pimpinan tertinggi umat Islam saat itu tahu kalau itu salah. Dan diprotes oleh seorang ibu sekalipun, sehingga dia tidak jadi kemudian menetapkan sesuatu yang seperti itu. Paham nggak kira-kira ini? Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, penting nih buat kita. Sepeninggal para khalifah, ini terjadi persoalan kepemimpinan umat Islam. Ya, kita tahu kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Tapi kita tidak pernah menyebutnya sebagai masuk bagian Khalifah Rasyidin.
Khalifah Rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena dianggap Rasyidin itu di atas petunjuk sesuai dengan Quran dan Sunnah. Muawiyah ini dianggapnya tidak. Lalu anaknya setelah itu Yazid bin Muawiyah. Lalu kemudian terus sampai hampir 100 tahun sepanjang pemerintahan rezim Bani Umayyah ya, yang memimpin umat Islam itu tidak disebut sebagai Khulafa Rasyidin. Kenapa? Karena para pemimpin ini mulai banyak melakukan pelanggaran, mulai banyak kemudian menerabas ketetapan Rasulullah. Ya, Bapak Ibu tahu nggak di zaman ini pernah terjadi perang sehingga Ka'bah itu dibakar oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah itu, memerintahkan panglima perangnya itu untuk menyerbu Mekah dan membakar Ka'bah. Ka'bah dibakar coba, ya. Sehingga orang banyak sekali yang benci kepada pemimpin ini. Dari sekian banyak pemimpin Bani Umayyah ada satu saja yang dianggap lurus, dianggap Khalifah Rasyidin kelima. Siapa dia? Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia hanya berkuasa 2 tahun. Dia meluruskan lagi, bahkan menghidupkan sunnah ini ya, melahirkan satu gerakan untuk menyelidiki hadis. Dialah yang menginisiasi, memulainya supaya hadis itu tidak lagi tercampur antara yang palsu dengan yang asli ya. Kemudian lahirlah setelah itu para Imam Mudawin belakangan. Nah, di zaman ini orang sudah mulai enggan bertanya pada pemimpin umat Islam saat itu, karena dianggapnya pemimpin ini nggak memenuhi syarat. Mulai terlena dengan harta, bahkan ada yang khutbah Jumat dirobah, sholat id dirobah. Sholat id itu sholat dulu apa khutbah dulu? Hah? Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Di zaman Bani Umayyah ini sempat diganti tuh ya. Sholat id itu khutbah dulu baru sholat coba. Jadi banyak sekali persoalan yang muncul dalam soal ibadah dan yang lain-lain. Apa akibatnya? Akibatnya umat Islam ini mencari panutan. Kemana dia harus pergi bertanya masalah agama ini? Pergi itu dalam bahasa Arab adalah zahaba, yadhabu, artinya pergi. Karena itu kemudian muncullah ya, di akhir masa Bani Umayyah dan nanti di awal Bani Abbasiyah, muncullah yang kita kenal sebagai para imam madhab. Madhab itu dari kata dhahaba ini. Madhab itu tempat orang pergi. Kalau ada apa-apa pergi ke dia, tanya ke dia gitu. Siapa imam madhab ini? Orang yang dianggap kemudian pantas untuk kita bertanya masalah agama ini pada dia. Udah nggak mau lagi bertanya pada pemimpin, karena pemimpinnya mungkin kalau bahasa sekarang ngaji aja nggak bisa gitu kan, sholat aja nggak becus ya, dan lain-lain gitu. Maka kemudian nggak diikuti, ditanyalah pada orang-orang yang dianggap mumpuni. Nah inilah kemudian kita kenal 4 orang imam madhab yang sampai hari ini masih terkenal ya. Yang pertama yang paling tua itu Imam Abu Hanifah ya, Imam Hanafi. Kemudian itu adanya di Kufah. Kemudian yang kedua di bawahnya dia selisih sekitar 14 tahun kurang lebih, itu ada Imam Malik bin Anas. Dia tinggal di Madinah. Jauh itu dari Irak ke Madinah itu jauh sekali. Di Madinah kita mengenal Imam Malik bin Anas. Lebih muda lagi dari Imam Malik ada yang terkenal sampai ke Indonesia, namanya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ini di Mekah. Ya. Kelahiran Gaza, Palestina, lalu kemudian dia asli orang Mekah, orang Quraisy, keturunan Quraisy ya. Nah kemudian beliau ini ya yang tinggal di Mekah. Lalu yang terakhir yang paling muda kita mengenalnya sebagai Imam Ahmad bin Hambal ya, atau Imam Hambali. Itu adanya di Baghdad di Irak juga. Nah di zaman Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i sempat belajar dengan Imam Malik bin Anas, ketemu, tapi sudah nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah ya, sudah meninggal Imam Hanafi. Nah
Kita tahu ya, 4 orang inilah yang kemudian dirujuk oleh orang kalau ada apa-apa nanya. Maka sekarang kita mengenal mazhab. Pertanyaan saya adalah, apakah para imam ini kemudian menciptakan mazhab itu? Apakah para imam ini menciptakan mazhab? Jawabannya tidak. Para imam ini tidak pernah menciptakan mazhab. Para imam ini tidak pernah bilang, ikuti saya saja, jangan ikuti yang lain. Nggak pernah para imam itu ngajarin begitu, ya. Bahkan Imam Syafi'i terhadap Imam Hambali yang lebih junior dari dia, Imam Hambali itu kan di bawahnya Imam Syafi'i, junior secara usia. Tetapi Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu lebih paham tentang hadis, sehingga kalau ketemu selalu Imam Syafi'i itu bertanya tentang hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi saya ingin menggambarkan ini supaya kita jangan terjebak pada perpecahan itu tadi. Wah, beda mazhab ini. Mazhab apa nih? Sholat subuh nggak kunut misalnya. Mazhab apa ini? Azan Jumat nggak 2 kali misalnya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang gini. Lalu kita kemudian ribut. Ini perbedaan mazhab tanpa kita sendiri ngerti apa itu mazhab. Ya, para imam tuh nggak pernah menciptakan mazhab. Pengikut yang belakangan itulah yang kemudian merasa bahwa bagi saya cukup apa kata Imam Syafi'i, bagi saya kata cukup apa kata Imam Hanafi, bagi saya cukup apa kata, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal para imam ini juga saling sharing satu sama lain. Ya sayang aja dulu nggak ada WhatsApp gitu ya. Kalau ada mah gampang. Nah, dulu mah nggak ada, ketemu juga susah. Madinah Mekah aja 9 hari 9 malam kalau ngebut, 2 minggu standarnya kalau standar ya. Apalagi ke Baghdad, Irak, sono jauh banget gitu. Maka para jamaah sekalian, lucu kemudian kalau kita di sini berselisih atas nama madhab. Ya, harusnya bagaimana? Ya harusnya kita, emang kenapa kalau saya mengikuti Imam Malik bin Anas karena dia benar misalnya, lalu dalam persoalannya saya mengikuti Imam Syafi'i karena dia juga benar. Kalau saya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal misalnya, karena keputusannya dalam soal ini ternyata benar, ada dalilnya dan sesuai sunnah. Terus kenapa kalau begitu? Ya. Nah ini yang harus kita paham supaya kita nggak terjebak dan terkotak-kotak. Yang kita ikuti itu Rasulullah, gitu, ya. Yang kita ikuti itu Rasulullah. Imam Syafi'i dengan rendah hati dalam kitabnya yang terkenal Al-Um, ya. Al-Um itu kumpulan fatwa Imam Syafi'i tentang berbagai masalah. Ada 12 jilid terjemahannya itu. Itu Imam Syafi'i dalam muqaddimahnya menyatakan, kalau ada ucapan saya, kalau ada fatwa saya yang bertentangan dengan hadis yang sahih, pilih hadis yang sahih. Imam Malik bin Anas di Madinah bilang, ucapan siapapun boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan ahli kubur ini, sambil menunjuk makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ucapan Imam Malik boleh diterima, boleh ditolak. Jadi tidak ada satupun imam ini yang kemudian mendirikan suatu sekte, madhab apapun, nggak ada. Ya. Kalau kemudian kita harus berbagi-bagi madhab gini, nanti kita bingung. Para sahabat dulu madhabnya apa? Karena belum lahir para imam madhab ini ya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, simpel saja ya, kita cukup menjadi lebih cerdas. Kita cukup untuk kemudian berusaha memahami lebih jauh. Sudah benar belum sholat kita? Bentar lagi Ramadan. Sudah benar belum puasa kita selama ini? Jangan sampai kemudian menjadi sia-sia gara-gara tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari tadi belum ada pertanyaan ini. Silakan. Ya. Terkait wudu tadi sama tayamum. Yap. Kalau tayamum bisa menggantikan mandi wajib ya setelah melaksanakan dulu. Nah, kalau apakah wudu sendiri juga bisa bisa juga menggantikan junub tadi yang itu Pak. Itu aja benar. Oke, saya kutip saja surah Al-Maidah ya, ayat ke-3 kalau saya nggak salah itu ya, surah ke-5 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang beriman kalau kalian berdiri mau salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.
Wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepalamu dan usaplah kakimu sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian junub maka toharohlah. Maksudnya mandi. Ayat ini menjelaskan bahwa Pak, wudu ya, yang membasuh muka, tangan itu untuk yang bukan junub. Kalau junub perintahnya adalah mandi. Ya. Akan tetapi ini kalau ada air kan? Kalau ada air, hadas kecil wudu, hadas besar mandi, ada air. Ketika nggak ada air, hadas kecil dan hadas besar tayamum saja. Paham nggak? Ya. Jadi kita wudu artinya ada air dong. Nah, kalau junub ya mandi, bukan wudu. Ya. Tapi kalau nggak ada air, ya. Ayatnya begitu lanjutan ayatnya ya. Wa in kuntum mardha au ala safarin ya. Ya, au jahadu minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air. Artinya nggak ada air nih. Baru fatayammamu so'idan thayyiban. Ya, baik untuk hadas kecil maupun hadas besar tayamum gitu ya. Kalau Bapak nanya apakah wudu bisa mengganti bisa menjadi toharoh buat junub, jawabannya tidak. Asumsi saya wudu itu berarti ada air. Kalau ada air ya mandi. Tapi kalau apakah tayamum bisa menggantikan atau menjadi toharoh buat junub, jawabannya bisa. Karena tayamum itu ketika tak ada air. Gitu Pak ya. Jelas nggak kira-kira? Ya, itu oke. Jadi itu juga dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Ketika nggak ada air, tayamum. Ya. Oh ya, silakan Bu. Ya. Ya, saya sebetulnya mau menyimpan masalah fikih ini buat pertemuan berikutnya. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Apa sih fikih itu? Ya, fikih itu dari kata faqaha. Faqaha itu artinya cerdas. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 begitu. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak cerdas dengan itu. Yafqahun itu kata kerja bahasa Arab yang artinya menjadi cerdas ya, berpikir, menganalisa dan lain-lain. Maka fikih itu artinya adalah produk hasil kecerdasan dari para ulama dalam menentukan suatu hukum, suatu masalah ya, menurut pandangan agama. Ulamanya disebut faqih, orang yang faqih, jamaknya fuqaha ya. Faqih itu orang yang cerdas. Sehingga hasilnya disebut fikih ya, kesimpulan hukumnya itu. Nah. Jadi Bu ya, untuk bisa menetapkan kesimpulan hukum sesuatu itu memang memerlukan satu metode, dan Imam Syafi'i ini merumuskan metode ini sebagai usul fikih ya. Nah, bagaimana dengan yang Ibu tanya tadi? Ada dua yang ditanya. Yang pertama, bagaimana cara tayamum ya. Saya sebetulnya ingin mengutipkan hadisnya saja. Ada dua cara tayamum menurut Rasulullah yang hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Saya nggak mau mengutipkan yang lain. Dalam Quran begini Bu, dalam Quran itu disebut famsahu biru'usikum wa arjulakum, itu kalau wudu, maaf, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ya. Usaplah wajah dan tangan kalian. Ya, usaplah wajah dan tangan kalian. Nah, kalau menurut bahasa Arab, yadun itu, tangan itu adalah dari sini sampai sini Bu. Kelihatan ya, dari sini sampai sini itu yadun. Kalau dari sini sampai sini, ini namanya kafun, telapak tangan. Ya. Ulama yang menyebut
tayamum itu harus sampai ke siku mendasarkan pada makna yadun itu dari sini sampai sini. Karena ayat Qur'annya menyebut famsahu biwujuhikum wa aidiakum. Usaplah mukamu. Kalau muka jelas ya, muka itu ini batasnya yang nggak ada rambutnya. Ya, sampai telinga. Di luar itu kepala namanya, ya. Itu muka. Kalau orang botak gimana? Jangan bilang maksudnya itulah batasnya. Mau ada rambut nggak ada rambut ya itulah batasnya ya, muka ya. Nggak usah ditanya terlalu gitu juga ya. Pura-pura nggak ngerti aja nih ya. Tapi kalau tangan ya, yadun memang sampai sini. Akan tetapi Bu, ini pemahaman yang saya pelajari juga. Ternyata Quran, baik dalam Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, setiap disebut kata yadun yang berkaitan dengan toharoh atau sholat, maknanya ternyata terbatas kafun saja. Sehingga kalau maknanya lebih dari kafun, biasanya disebut tambahan. Contohnya yang awal ayat tadi, idza qumtum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik. Marofik itu sampai siku. Ketika wudhu disebut sampai marofik, padahal pakai kata yadun. Tapi ketika bicara soal tayamum, ayat ini hanya menyebut wamsahu biruusikum wa aidiakum. Maksudnya adalah telapak tangan. Sama seperti itu juga ketika kemudian diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Pernah baca hadis ini ya? Yang pertama ya jadun ya dahi ya, jidat. Wa asyara ala anfu, Rasul menunjuk hidungnya. Jidat, tapi yang ditunjuk hidung. Ya, Nabi itu begitu. Jidat, tapi yang ditunjuk hidung. Itu satu kesatuan, jidat sama hidung. Jadi jidat nempel, hidung nempel gitu. Ini satu. Yang kedua telapak tangan. Ketiga ini yadain itu 2 telapak tangan. 2, 3, 4, 5 rukbatain, kedua lutut. Ya, yang ke 4, 5, 6, 7-nya adalah kedua ujung jari kaki. Ya. Itu 7 anggota. Dan Rasul melarang kita sujud seperti sujudnya anjing, yaitu telapaknya nempel. Itu dilarang. Rasul disuruh angkat ini telapak siku. Kok telapak? Siku ya. Sikunya nggak boleh nempel, harus diangkat. Artinya yadun itu cuma telapak. Atau ketika Rasul menyatakan bahwa wadu'a yadaihi ya, ditaruh tangannya itu yang kiri yang kanan di atas yang kiri. Kanan di atas yang kiri itu yadunnya. Dan itu maknanya adalah kafun. Sehingga cukup begini, tidak begini. Jadi ada di sodri, ada di botni dan lain. Tapi yang ditaruh itu telapaknya. Ya. Kadang disebut rus, ya rus gitu ininya dipegang. Tapi bukan sampai ke sini, karena kalau sampai ke sini akan disebut ilal marofik. Begitu juga ketika mengusap kepala misalnya. Rasul meletakkan 2 telapaknya lalu diusap. Bada abi muqaddamir rasi summa adbaro ila qafahu, ditarik sampai ke tengkuknya. Summa raddahuma ila bada'a ila makanil ladzi bada'a minhu, dikembalikan lagi ke depan tempat dia memulai. Summa ila sudoghahi summa ila udhunai, kemudian ke pelipisnya lalu ke 2 telinganya. Masahan mashatan wahidatan, 1 kali usap saja. Itu yang disebut yadun. Kalau yadun itu sampai sini, maka ngusapnya begini Bu, sampai siku kan nggak mungkin, yang ternyata cuma telapak. Ya, jadi yadun dalam toharoh maupun dalam sholat adalah ini. Sehingga tayamum pun demikian Bu, cukup ada 2 cara. Pertama muka dulu, kedua tangan dulu. Kalau tangan dulu cukup ditepuk 1 kali tepukan, lalu diusap yang kanan, kemudian diusap yang kiri. Setelah itu langsung mukanya. Itu yang pertama. Yang kedua ditepuk. Kalau mukanya dulu oleh Nabi suka ditiup. Lalu kemudian muka dulu, baru kemudian tangan. Cukup itu aja. Tidak sampai ke
Satu kali tepukan, Bu. Jangan wah kurang, tepuk lagi. Mau ngapain gitu ya? Enggak, satu kali saja ya. Kurang Ustadz, kurang enggak usah begitu ya. Cukup seperti yang dicontohin Nabi ya. Jadi satu kali tepuk dengan itu cara tayamum. Jadi tidak sampai ke siku. Ini dalilnya, gitu Bu ya. Saya bisa tunjukkan hadisnya, tapi saya nggak bawa bukunya nih. Ada hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Atau silahkan yang punya buku kitab hadis Bukhari Muslim, cek di bagian toharoh tayamum. Ada di situ ketetapannya demikian, ya. Nah, kalau soal lutut dulu apa tangan dulu yang turun, nah ini terjadi khilaf. Khilafnya itu kan ini cukup nggak waktunya? Kalau nggak cukup depan aja ya. Ya, jadi ada dua Bu. Jadi pertama hadisnya sama-sama sahih. Yang pertama hadisnya dari Jabir. Jabir melihat Rasulullah itu riwayat Muslim. Rasul turun sujud lutut dulu baru tangan. Jabir melihat Rasulullah turun sujud lutut dulu baru tangan. Kemudian ada lagi hadis yang lain sahih juga yang menyatakan bahwa saya mendengar Rasulullah berkata, nah ini perkataan ya, kalau tadi kan perbuatan. Saya mendengar Rasul berkata, jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Turunlah, tangan dulu baru lutut. Jadi ada dua hadis. Pertama yang Jabir melihat Rasulullah. Yang kedua mendengar perkataan, jangan turun sujud seperti turunnya unta. Turunlah tangan dulu baru lutut ya. Nah, sekilas dua hadis ini bertentangan. Saya sebenarnya ingin mengajak kita membahas ini, tapi pertemuan berikutnya ya, udah nggak keburu waktunya. Tapi oke lah, untuk jawaban Ibu aja. Nah, dalam hadis ini Bu, seolah-olah bertentangan. Yang pertama kita lihat dulu, siapa yang udah pernah naik onta dan ontanya turun? Onta itu berbeda dari semua binatang lain. Ketika dari posisi 4 kaki ini, lalu apa kata Pak Yusuf, ngedeprok gitu ya, turun, prok gitu, ngedeprok gitu ya. Itu onta berbeda dari binatang. Kalau binatang lain, kucing, anjing, singa sekalipun, apapun, sapi, itu bagaimana coba deproknya? Yang belakang dulu baru yang depan, betul nggak? Belakang dulu baru yang depan. Tapi unta depan dulu baru belakang. Sehingga ibu-ibu kalau naik unta di Padang Arafah sana, kalau lagi umroh atau haji, suka banyak teriak Bu ketika untanya wah seolah-olah mau jatuh gitu kan, karena depannya dulu gubrak baru belakangnya plek gitu. Nah, ketika Rasul bilang jangan turun sujud seperti turunnya unta, maka sebetulnya maknanya jangan depannya dulu baru belakangnya, atau jangan tangan dulu baru lutut. Tetapi perkataan Rasul selanjutnya, turunlah tangan dulu baru lutut. Loh, kok jadi berbeda ya antara ini dengan yang ini? Saya katakan Bu ya, dalam dalam bahasa Arab juga sama, ada istilahnya tuh kalau dalam bahasa Arab itu munqalib ya, berbalik. Berbalik itu begini. Quran kalau dalam bahasa Indonesia juga ada. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya saya mau naik taksi, Pak Yusuf ini narik taksi misalnya ya. Pak Yusuf, kalau ke Pondok Bambu pulang pergi berapa tarifnya? Kita sebut pulang pergi. Padahal pergi dulu apa pulang dulu? Pergi dulu baru pulang. Tapi kita menyebutnya pulang pergi. Saya paham, Pak Yusuf juga paham. Tetap aja pergi dulu baru pulang. Nah, ini yang disebut dengan istilah munqalib. Nah, dalam Quran juga ada fasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah dan rukulah sebagaimana orang-orang yang ruku. Disebut sujud dulu baru ruku. Kita tahu mana yang duluan, ruku dulu apa sujud dulu? Ruku dulu baru sujud. Tapi Quran menyebutnya sujud dan ruku. Padahal dan itu biasa. Nah, sebetulnya inilah penjelasan hadis ini tadi. Ketika Rasul bilang tangan dulu baru lutut, maksudnya justru lutut dulu baru tangan. Persis seperti itulah Jabir melihat Rasulullah melaksanakannya, yaitu lutut dulu baru tangan. Bukan salah ngomong Pak, bukan salah ngomong, tapi kitanya aja yang nggak memahami maknanya.
Pak, berapa pulang pergi ke Pondok Bambu? Pulang pergi dulu kali Ustadz baru pulang. Ya, ini bukan salah ngomong. Paham nggak kira-kira ya? Kita udah ngerti maksudnya pergi dulu baru pulang, tapi kita menyebutnya pulang pergi. Paham nggak itu ya? Nah, khusus untuk itu ya. Tapi yang dilihat oleh Jabir adalah Rasul turun dulu baru lutut dulu baru tangan. Gitu Bu ya. Baik, cukup ya. Saya kira kalau persoalan fikih pasti banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin satu kali kita perlu khusus sesinya pertanyaan doang, nggak usah pakai penjelasan ya, supaya kemudian kita banyak. Kenapa? Saya coba kepingin kita tuh memahami ibadah itu dengan dalil, bukan karena ikut-ikutan. Kalau karena ikut-ikutan banyak sekali kesalahan yang mungkin kita lakukan, dan sampai meninggal nggak pernah kita koreksi kesalahan itu karena kita pikir kita benar, ya. Karena orang-orang begitu, padahal mengikuti orang banyak belum tentu benar. Yang benar itu menurut Quran dan Sunnah. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.